Selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Eh, Izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Di sini kami terdapat ada 3 orang dalam kelompok. Yang pertama Rahuli Aktari, itu saya sendiri. Yang kedua Retno Palupi. Yang ketiga Yupi Siti Budiarti. Baik, untuk penjelasan yang pertama mengenai pendapat para ahli untuk mengenai pengertian SDGs sendiri itu akan dijelaskan oleh Mbak Yupi. Kepada Mbak Yupi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin menjelaskan menurut pendapat para ahli mengenai pengertian SDGs yang kelompok kami dapatkan. SDGs adalah platform baru pembangunan dunia dari hasil kesepakatan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini menurut Irham Shah, Sustainable Development Goals merupakan suatu program pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 17 indikator tujuan dengan melibatkan 193 negara anggota PBB untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara demi kesejahteraan manusia. Sebuah program tentunya diharapkan agar dapat mencapai sebuah tujuan. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran berkelanjutan SDGs, itu untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus merugikan kemampuan generasi mendatang dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya di bumi. Dan selanjutnya next. Salah satu elemen yang dicapai pada SDGs adalah tentang isu dari pendidikan, mengutip dari Humaida, mohon maaf, bahwa Indonesia menepati urutan 11 pada aspek kualitas pendidikan dengan negara-negara ASEAN, maka melalui program SDGs ini hal tersebut dapat ditingkatkan. Selanjutnya, eh, urgensi SDGs di bidang pendidikan berkaitan dengan tujuan SDGs, yaitu menjamin pemerataan pendidikan dan meningkatkan kesempatan belajar sehingga pendidikan yang berkualitas dapat terwujud menurut Wahyu Ningsih. Dan selanjutnya menurut Alfa dan Taher, SDGs menganut prinsip no one left behind atau tidak ada seorang pun yang tertinggal. Untuk melaksanakan SDGs, Indonesia melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas pemerintah dari parlemen, akademisi dan pakar, serta filantropi dan pelaku usaha yang isinya ada organisasi masyarakat sipil dan media. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Retno. Baik, Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Yupi. Izin masuk untuk slide berikutnya, yaitu adalah urgensi SDGs untuk dunia pendidikan. Yaitu yang pertama ada akses yang merata, di mana pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk kelompok yang rentan dan terpinggirkan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua ada kualitas pendidikan dengan meningkatkan mutu pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk pengembangan keterampilan abad ke-21, yaitu di mana student-centered learning, bukan teacher-centered learning lagi. Yang ketiga adalah pendidikan seumur hidup, mendorong pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kapasitas individu dan adaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, ada kesadaran global, di mana pendidikan yang berkualitas membentuk individu yang sadar akan isu-isu global seperti perubahan iklim dan ketidakadilan sosial. Yang kelima, dampak ekonomi dan sosial, yaitu adalah pendidikan yang baik berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera. Untuk kesimpulan dari kelompok kami mengenai SDGs dalam pendidikan ini adalah dengan menekankan hal-hal yang telah dijelaskan, SDGs pendidikan bertujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua tanpa terkecuali. Karena melalui pendidikan yang berkualitas dapat mengentaskan kebodohan, kemiskinan, dan juga pembangunan ekonomi. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator, Kak Rahul. baik, terima kasih kepada Mbak Yupi dan Mbak Retno yang telah menjelaskan hasil diskusi kami tadi. Baik, saya kembalikan kepada kelompok 2 untuk menanggapi apakah ada yang ingin ditanggapi dari hasil diskusi kami. Dipersilahkan.
Baik, jika tidak ada tanggapan, saya langsung lempar saja kepada audiens yang lain untuk memberikan pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya rasa tidak ada. Eh, saya cukupkan sampai di sini. Permisi, Oh iya, saya silakan. ingin mungkin langsung bertanya ya dari kelompok 2 yang tadi pada slide yang agak awal-awal itu tentang elemen SGDS yang berkaitan dengan 11 isu. Itu seperti apa penerapannya? Isu-isu seperti apa yang dimaksud? Sudah, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Kartika. Mungkin Mbak Kartika bisa menjelaskan di slide yang bagian mana? Coba next, Mbak. Nah, ini tentang isu pendidikan. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3, Mbak. Slide ketiga. Selanjutnya berarti Kak. Sebelumnya slide ketiga. Oh ya, itu tentang isu pendidikan berarti. Apa saja isu pendidikannya? Baik, Mbak. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Kartika. Tentang isu-isu itu, salah satu contohnya seperti kesadaran global, pendidikan yang berkualitas membentuk individu yang sadar akan isu-isu global seperti contohnya perubahan iklim dan ketidakadilan sosial. Dan selanjutnya ada seperti dampak ekonomi dan sosial, seperti mengurangi kemiskinan, menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera. Mungkin hanya segitu yang bisa saya jabarkan, Kak. Selanjutnya bisa ditambahkan dengan rekan-rekan saya. Baik, mohon izin menambahkan untuk jawaban Kak Kartika. Pendidikan di Indonesia itu menghadapi beberapa isu utama, Kak. Jadi yang pertama diantaranya adalah akses dan kesetaraan. Seperti di presentasi sebelumnya sudah disampaikan pada kelompok yang lain, itu masih ada kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan di mana infrastruktur dan fasilitas pendidikan seringkali kurang memadai. Kemudian isu yang lain adalah terkait dengan anggaran. Meskipun ada peningkatan alokasi anggaran, masih banyak daerah yang kekurangan dana untuk meningkatkan fasilitas dan sumber daya pendidikan. Kemudian ada keterlibatan teknologi juga, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan masih terbatas untuk beberapa sekolah yang berada di pedalaman. Jadi tidak semua sekolah itu sudah bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Seperti itu. Sekian, Kak Kartika, apakah sudah cukup jawabannya atau masih kurang? Terima kasih Mbak Yupi dan Mbak Retno atas jawabannya. Saya kira sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Kak Kartika. Atau memberi saran lagi? Saya rasa cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.